Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Toyib. Apa kabar anak-anak ibu kelas 5? Ketemu lagi dengan Bu Meli dan kita akan sama-sama belajar bahasa Arab. Di pelajaran kedua ini kita akan membahas tentang al-fasl yang artinya kelas. Yuk sama-sama kita mulai belajarnya dengan mengucap basmalah. Pembahasan pertama adalah kosakata. Kalian silakan buka bukunya halaman 23. Ikuti pengucapannya ya. Kursi, maktab, meja. Khoritoh, peta. Tobashir, kapur. Lanjut ke 4 kata berikutnya. Tolasah, penghapus papan tulis. Saburoh, papan tulis. Khizanah, lemari. Masbalah, tempat sampah. Agar lebih mudah menghafalnya, mari kita sama-sama baca lagi kosakatanya dalam bentuk nyanyian. Kita pakai nada lagu Naik Delman. Ikuti ya. Fasel, kelas, kursi, maktab, meja. Tobashir, kapur, khoritoh, peta. Saburoh, papan tulis. Tolasa, penghapus. Khizanah, lemari. Masbalah, tempat sampah. Ayo kawan, kita semua menghafalnya. Tetap semangat, yakin kita pasti bisa. Fasel, kelas, kursi, maktab, meja. Tobashir, kapur, khoritoh, peta. Saburoh, papan tulis. Tolasa, penghapus. Khizanah, lemari. Masbalah, tempat sampah. Ayo kawan, kita semua menghafalnya. Tetap semangat, yakin kita pasti bisa. Ayo kawan, kita semua menghafalnya. Tetap semangat, yakin kita pasti bisa. Nah, itulah salah satu cara kita agar bisa menghafal kosakata. Kalaupun tidak dalam bentuk nyanyian juga tidak apa-apa kok. Yang penting kamu bisa menghafalnya. Pembahasan selanjutnya adalah percakapan. Silahkan kalian buka bukunya halaman 24. Ini ada percakapan antara guru dan Fauzan. Dimulai dari guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fauzan, aina saburoh? Hai Fauzan, di manakah papan tulis? As-saburoh amamal fasal. Papan tulis di depan kelas. Halil kursi janibal maktab. Apakah kursi di samping meja? La, al-kursi waro al-maktab. Tidak, kursi ada di belakang meja. Halil khizanah amamal fasal. Apakah lemari di depan kelas? Naam, al-khizanah amamal fasal. Ya, lemari ada di depan kelas. Silahkan kalian ulang-ulang percakapan ini sampai kalian bisa memahami percakapan dan maknanya. Sekarang kita lanjut ke bagian bacaan atau qiraah. Silakan buka buku kalian halaman 27. Diusahakan kalian meniru bacaan ibu ya. Jadi kalian terbiasa mengucapkan kalimat dalam bahasa Arab. Baik, kita mulai. Al-fasl. Ana Mahmud. Ana tilmis fil madrasatil ibtidaiyah Muhammadiyah. Hadza fasli. Fi fasli saburah wal kursi wal maktab wat tabashir wa ghairiha. As-saburah amamal fasl. Al-kursi waro al-maktab.
Al-kharitoh janibal khizanah. Dzalika shadiqi ismuhu Yudi. Ana ajlisu alal kursi ma'ahu. Huwa yajlisu amama Farhan wa wara'a Usman. Amma walidah fahiya tajlisu janibah Maryam. Nah, sekarang kita lihat terjemahannya. Ibu akan baca dari bahasa Arabnya lalu diterjemahkan. Al-fasl, kelas. Ana Mahmud, saya Mahmud. Ana tilmis fil madrasatil ibtidaiyah Muhammadiyah. Saya murid SD Muhammadiyah. Hadza fasli, ini kelasku. Fi fasli saburoh wal kursi wal maktab wat tabashir wa ghairiha. Di dalam kelasku terdapat papan tulis, kursi, meja, kapur, dan lain-lain. As-saburoh amamal fasal, papan tulis di depan kelas. Al-kursi waro'al maktab, kursi di belakang meja. Al-kharitoh janibal khizanah, peta di samping lemari. Dzalika shadiqi, itu temanku, ismuhu Yudi, namanya Yudi. Ana ajlisu alal kursi ma'ahu, saya duduk di atas kursi bersamanya. Huwa yajlisu amama Farhan wa wara'a Usman. Dia duduk di depan Farhan dan di belakang Usman. Amma walidah, ada juga walidah. Fahiya tajlisu janiba Maryam. Dia duduk di samping Maryam. Nanti kalian tulis terjemahan wacana ini di halaman 28 ya, sebagai tugas untuk pekan berikutnya. Sekarang kita akan bahas pertanyaan yang ada di bawah wacana. Pertanyaan pertama adalah, Aina saburoh? Di mana papan tulis? Di mana ya? Ya, as-saburoh amamal fasal. Papan tulis ada di depan kelas. Atau kalian juga bisa menjawabnya dengan as-saburoh fil fasal, papan tulis di dalam kelas. Pertanyaan yang kedua adalah, halil kursi waro'al maktab? Apakah kursi di belakang meja? Naam, al-kursi waro'al maktab. Ya, kursi ada di belakang meja. Pertanyaan ketiga, halil kharitoh janibas saburoh? Apakah peta ada di samping papan tulis? Jawabannya adalah la, al-kharitoh janibal khizanah. Tidak, peta ada di samping lemari. Begitulah cara menjawab pertanyaan dalam bahasa Arab. Sekarang kita akan bahas kaidah yang ada di pelajaran kedua tentang zorful makan atau kata keterangan tempat. Di halaman 29 ada 3 macam zorful makan, yaitu amama yang artinya di depan, waro'a artinya di belakang, dan janiba artinya di samping. Ibu tambahkan satu ya dengan kata tahta yang artinya di bawah. Jadi kita akan pelajari 4 kata dalam zorful makan. Perhatikan contohnya. Kata amama bisa dipakai dalam kalimat Ahmad amamal fasal. Artinya Ahmad di depan kelas. Waro'a bisa dilihat pada kalimat Al-hammam waro'al masjid. Kamar mandi di belakang masjid. Lalu contoh untuk janiba adalah Aisyah janiba Fatimah. Aisyah di samping Fatimah. Dan untuk tahta contohnya at-tabashir tahtal maktab. Kapur di bawah meja. Diingat ya nak, kalau zorof makan dapat digunakan untuk makhluk atau benda, baik muzakkar maupun muannas. Maksudnya adalah seperti ini.
Contoh makhluk adalah untuk manusia atau bisa juga hewan. Nah, maksudnya muzakkar maupun mu'annas adalah muzakkar itu yang menunjukkan laki-laki dan mu'annas yang menunjukkan perempuan. Kalau dalam benda, muzakkar itu adalah benda yang tidak ada tak marbutoh di akhir katanya. Sedangkan mu'annas adalah benda-benda yang ada tak marbutoh di akhir katanya. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada 3 gambar yang akan kita gunakan dalam kalimat yang mengandung zorof makan. Yang pertama ada gambar tempat sampah yang ada di depan rumah. Apa kalimat yang cocok untuk gambar ini? Ya, kalimatnya adalah al-masbalah amamal bait, tempat sampah di depan rumah. Lalu bagaimana dengan gambar yang kedua? Kalau dilihat lebih jelas, itu ada peta di samping papan tulis. Seperti apa bahasa Arabnya? Bisakah kalian merangkai kalimatnya? Ya, betul. Kalimat bahasa Arabnya adalah al-kharitoh janibas saburoh. Peta ada di samping papan tulis. Lalu untuk gambar yang ketiga, ada seorang guru yang berada di belakang muridnya. Jadi, kalimat bahasa Arabnya adalah al-ustaz waro'at talamis. Guru ada di belakang murid-murid. Semoga kalian bisa memahami semua penjelasan yang Ibu jelaskan pada pelajaran kedua ini. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.